Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak kelas 3 ya. Ketemu lagi sama Bapak Lukman ya, Bapak Lukmanul Hakim dalam pelajaran PAI ya. Ini. Nah, hari ini kita belajar ini, keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa ini? Kan Bapak bilang kemarin kita belajar sholat. Ya, seharusnya hari ini kita belajar tentang tata cara sholat. Namun, karena Bapak lihat kita masih ada materi terakhir tentang pelajaran Nabi, ya, mengenal Nabi. Jadi pelajaran sholat Bapak dudikan dulu ya, dengan alasan bahwa dalam pelajaran sholat nanti Bapak juga pengen langsung kita menghafal bacaan sholat. Andai kata materinya nanti nggak cukup dan harus disambung di semester depan, maka kita lanjutkan di semester depan tentang pembelajaran sholat. Dan Bapak harap semoga semester depan kita sudah nggak daring lagi ya, jadi kita bisa belajar sholat langsung ya, tatap muka itu lebih baik ya. Jadi hari ini kita masuk ke pelajaran Nabi dulu ya, pelajaran Nabi dulu, baru nanti setelah selesai baru kita nyambung tentang pelajaran sholat. Nah, hari ini kita belajar tentang keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini Nabi Yusuf ya, Nabi tampan ini ya. Oke. Ya, hari Selasa 27 Oktober 2020. Ya, semester ganjil di SDN 2 Loktabat Selatan. Nah, oke. Kisah Nabi Yusuf ya alaihissalam. Nabi Yusuf ini dia putra ketujuh ya dari Nabi Yakub. Jadi artinya Nabi Yusuf ini anak dari Nabi Yakub alaihissalam ya. Nabi Yusuf ini dia punya saudara jumlahnya 11 ya. Namun beda ibu ya, beda ibu. Nah, kalau ibu Nabi Yusuf ini bernama Rahil. Namun saat beliau usia 12 tahun ibunya meninggal ya. Nah, kalau Nabi Yusuf ini dari ibunya ini dia cuma berdua bersaudara, dia punya adik bernama Yamin. Selain ini dia saudaranya itu saudara tirinya dari ibu yang lain ya. Nah, Nabi Yusuf ini dia anugerahi dengan wajah yang tampan ya. Tampan. Kalau diukur ya ketampanan Nabi Yusuf ini dengan separuh dunia, orang separuh dunia masih nggak bisa menyaingi ketampanan Nabi Yusuf ya. Andai kata Nabi Yusuf ini saat ini ada, pasti para cewek-cewek itu nggak melirik yang sama opo-opo Korea itu ya. Pasti yang dilihatnya cuma Nabi Yusuf. Jadi tampan banget Nabi Yusuf ini ya. Dan beliau juga sangat disayang oleh ayahnya. Kenapa? Karena Nabi Yusuf ini anaknya taat ya, rajin ya, dan bisa bikin orang tua bahagia. Oleh karenanya beliau ini sangat disayang oleh ayahnya Nabi Yakub ya. Nah, karena sangat disayang oleh ayahnya itu, lalu membuat cemburu ya, membuat cemburu saudara tirinya ya. Mereka itu iri sama Nabi Yusuf, sehingga mereka bercita-cita ingin menyingkirkan Nabi Yusuf ya, dengan cara dibuang ya. Singkat cerita bahwa mereka minta izin sama ayah ya, buat bilangnya gini, mau bermain, mau ajak adek ya bermain dan berburu. Ternyata saat di perjalanan dia debat sama saudaranya, akhirnya sampai keputusan bahwa kita buang aja ini Nabi Yusuf ke dalam sumur ya. Akhirnya mereka masukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nah, saat di dalam sumur itu Nabi Yusuf menangis ya, dan mohon pertolongan kepada Allah ya. Mohon banget ya, berserah kepada Allah. Ternyata di sini Allah datangkan bantuan melalui kabilah-kabilah ini, kelompok ya, untuk mengambil air ya. Mereka kehausan. Nah, saat timbanya itu dijatuhkan ke dalam sumur, dan ternyata saat ditarik timbanya ada Nabi Yusuf bergantung di timba tersebut ya. Nah, jadi kok mereka lihat ini ada anak, lalu mereka ambil, gak sampai diambil, ternyata mereka jadikan budak Nabi Yusuf tuh. Mereka jual ya, setelah menyelamatkan Nabi Yusuf, ternyata mereka ya jual ya, dijadikan budak ya, dijual Nabi Yusuf ini. Ini sudah berapa musibah ini ya, ujian, bukan musibah, ujian ya, dijadikan budak terus dijual Nabi Yusuf ya. Terus lagi Nabi Yusuf juga akhirnya dibeli oleh pejabat bernama Futihar dengan harga yang murah lagi. Coba bayangkan, Nabi Yusuf ini dibeli dengan harga yang murah ya.
Nggak sebanding ya, nggak sebanding sebetulnya. Ini ujian Nabi Yusuf ya. Namun ya, seiring berjalannya waktu ya, Nabi Yusuf tumbuh menjadi seorang yang sangat tampan. Ya, setelah dibeli itu dia. Jadi Nabi Yusuf ini hidup di lingkungan kerajaan ya, di lingkungan kerajaan, dididik dan tumbuh menjadi orang yang sangat tampan, pinter ya. Ini saking tampannya ini menyebabkan orang-orang tertarik kepada Nabi Yusuf ya. Mau cowok mau cewek ya, laki-laki perempuan ya suka dengan Nabi Yusuf sehingga sampai dianggap orang berbahaya ketampanan Nabi Yusuf itu. Akhirnya dan beliau juga di situ ada ceritanya bahwa beliau difitnah ya, difitnah orang sehingga dari pejabat Mesir ini kerajaan itu memutuskan bahwa Nabi Yusuf ini harus kita masukkan ke dalam penjara ya. Nah, Nabi Yusuf di penjara lagi ya. Jadi bayangkan berapa ujian sudah dilalui Nabi Yusuf ya sampai beliau di penjara. Namun di dalam penjara ini Allah turunkan wahyu dan beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Akhirnya di penjara beliau berdakwah ya, mengajak orang ke jalan yang benar ya. Oke. Yaitu tentang cerita Nabi Yusuf ya. Nah, sekarang kita lihat kelebihan Nabi Yusuf itu apa. Nah ini, Nabi Yusuf ini sejak kecil beliau pernah bermimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan sujud kepadanya. Ya boleh bermimpi itu, dan hal mimpi ini diceritakan kepada ayahnya ya. Terus ayahnya bilang, kata ayahnya, cukup aja sampai kamu, jangan diceritakan sama yang lain ya, sama saudara yang lain. Nanti saudara yang lain iri ya. Ini ya, karena ini suatu pertanda bahwa nanti Nabi Yusuf suatu hari akan menjadi orang yang besar ya, ini tanda ya. Sejak kecil sudah gitu, mimpinya bagus. Nah, oke. Nah, Nabi Yusuf mempunyai mukjizat. Mukjizat ini suatu perkara yang menyalahi dari kebiasaan ya. Ibaratnya kalau manusia normal nggak bisa lakukan itu, kalau kalangan Nabi bisa ya. Dan mukjizat ini khusus kepada nabi-nabi aja ya, nabi-nabi dan rasul, itu namanya mukjizat ya. Nah ini salah satu mukjizat Nabi, dia punya wajah yang tampan banget ya. Saking tampannya itu sampai membuat orang itu tergila-gila ya, tampan banget ya. Beda dengan dari orang lain ya, saking takjub kalau orang bisa lihat Nabi Yusuf ini, takjub ya wajahnya. Doanya juga selalu dikabulkan. Jadi selain orangnya tampan, doanya juga dikabulkan oleh Allah. Nah ini lagi, beliau juga bisa menafsirkan mimpi ya. Menafsirkan mimpi ya. Artinya dari mimpi itu bisa beliau jelaskan maksudnya apa ya. Dan nanti beliau akan menafsirkan mimpi raja ya. Nah oke, lanjut dulu. Bajunya dapat menyembuhkan mata ayahnya yang buta, karena saat Nabi Yusuf kan dibuang ke dalam sumur kan, Nabi Yusuf ini terpisah nih sama ayahnya ya, Nabi Yakub ya. Nah Nabi Yakub ya, saat terpisah itu ayahnya ini menangis ya. Nah menangis ya, saking rindunya kepada Nabi Yusuf ya. Karena beliau menangis, ayah Nabi ini sampai membuat matanya itu menjadi buta ya, akibat menangis aja karena kehilangan Nabi Yusuf. Nah saat beliau sudah sukses ya, beliau kirim baju beliau ke ayahnya. Akhirnya saat ayahnya mencium baju tersebut ya, beliau kenal ya, ini bajunya dititipkan sama saudaranya ya. Beliau kenal kalau ini aroma badan Nabi Yusuf. Akhirnya mata beliau, setelah diusapkan ke mata beliau, mata ayahnya itu sembuh ya dari kebutaan ya. Ini ceritanya. Oke, nah ini menafsirkan mimpi sang raja, karena pada saat itu raja pernah bermimpi yang macam-macam ya. Dan dari mimpi raja itu, silakan kalian baca bukunya ya, kalian baca buku, di situ ada langsung dijelaskan. Bapak singkat aja di sini ya. Kalian baca bukunya halaman 74 ya. Nah, Bapak singkat aja di sini. Jadi raja itu memanggil ya para pejabat, para penafsir mimpi, sampai kepada Nabi Yusuf ya. Jadi Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Terus beliau jelaskan mimpi raja tersebut, bahwa suatu saat nanti akan terjadi masa penceklik ya, kekeringan dan sebagainya. Dan Nabi Yusuf berikan ide, tips untuk menghadapi masa tersebut ya.
Akhirnya benar ya kejadian yang dibilang Nabi Yusuf, namun karena sudah persiapannya cukup, akhirnya kerajaan ini dan beserta negaranya bisa menghadapi masa-masa sulit tersebut, bisa melalui masa sulit tersebut. Dan Nabi Yusuf terkenal, dan diangkat Nabi Yusuf sebagai bendahara kerajaan ya, berkat jasa beliau ya. Nah, singkat cerita juga Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri ya. Dari setelah itu ada juga bilang diangkat menjadi raja ya. Setelah hal tersebut, beliau juga bisa kembali bertemu dengan ayahnya ya, Ini ceritanya berkah bantuan dari saudaranya yang bernama Yamin. Nah, tak hanya sebatas ini ya, saudaranya pun yang jahat itu juga bertaubat ya, menyesal atas perbuatannya, dan di sini Nabi Yusuf memaafkan ya atas semua kesalahan saudaranya yang tadi membuang ya. Kan di sini Nabi Yusuf sudah jadi orang yang terpandang ya, orang yang hebat. Sedangkan saudara-saudaranya tadi masih menjadi orang biasa ya, lagi kesusahan ya. Disinilah Nabi Yusuf ajak ayahnya sama saudaranya itu datang ke kerajaan untuk bisa berkumpul kembali seperti dulu. Dan di sini Nabi Yusuf memaafkan semua kesalahan saudara-saudaranya ya. Jadi ini endingnya akhirnya bahagia ya, ending cerita Nabi Yusuf ini. Nah, ini terus apa sih yang dapat kita ambil pelajaran dari surah ini? Dari pelajaran tentang Nabi Yusuf ini. Oke, pertama, nah Nabi Yusuf itu sejak kecil beliau hingga dewasa beliau selalu mendapatkan ujian ya. Mulai dari dibuang di sumur tadi sampai beliau di penjara ya. Ujiannya jalan terus ya, gak henti-henti ya. Namun ujian tersebut beliau hadapi dengan penuh kesabaran ya, kepasrahan kepada Allah. Akhirnya dengan berkat kesabaran beliau itu, derajat Nabi Yusuf diangkat oleh Allah. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul ya, ditinggikan derajat Nabi Yusuf itu. Nah sekarang, kita sebagai siswa muslim hendaknya kita melatih diri kita untuk bersabar ya. Jadi harus kuat, harus tahan ya sabar ini, karena sabar ini nggak ada batasnya ya. Sabar ini ya, baik saat berkumpul bersama teman, kalau aja saat kumpul sama teman ini ada masalah atau apa, harus sabar saat belajar juga. Kenapa? Karena belajar ini nggak enak ya, kita bisa bosan, bisa capek ya. Karena itu kita harus sabar belajar ya, biar cita-cita kita bisa terkabul. Terus juga membantu orang tua juga harus sabar ya, dan sebagainya lagi. Pokoknya hal-hal yang positif lainnya saat kalian kerjakan harus sabar, seperti beribadah kepada Allah, sholat harus sabar ya. Nah, terus lagi juga memohon pertolongan hanya kepada Allah, dan tak lupa untuk berdoa ya. Berdoa, mau lakukan apapun jangan lupa berdoa ya. Nah, lagi melatih diri untuk selalu jujur. Kan Nabi Yusuf dulu saat dia menafsirkan mimpi raja, beliau jujur. Beliau buat-buat ya, beliau nggak bohong. Beliau jujur ya Nabi Yusuf. Akhirnya di kerajaan tersebut bisa melewati masa-masa sulit berkat kejujuran Nabi Yusuf ya. Jadi kita juga gitu ya, harus jujur ya. Terus lagi rajin belajar agar menjadi pandai. Karena Nabi Yusuf ini orangnya pandai ya, pinter orangnya ya. Ini juga, nah ini berat ya, tapi Bapak harap anak-anak Bapak bisa melakukan ini. Kalau ada orang yang lain berbuat salah kepada kita, jangan sampai tidak dimaafkan ya. Kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lah. Ini seperti halnya Nabi Yusuf nih. Nabi Yusuf ya, ingat, beliau dibuang di sumur dan sebagainya. Beliau diganggu, tetap beliau memaafkan. Di sini Nabi Yusuf memaafkan kesalahan saudaranya ya. Padahal diganggu, disakitin ya. Tetap begitu pula kita ya, juga harus pandai, harus bisa memaafkan orang lain. Oke. Nah lagi, tidak boleh menyimpan dendam ya. Kalau ada orang buat salah kepada kita, jangan menyimpan dendam, karena dendam itu bisikan dari syaitan, pengen bertemu syaitan, nggak pengen kan. Oleh karenanya jangan sampai menyimpan dendam ya.
Nah, oke, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Ya, hari ini nggak ada tugas ya. Nanti isi absen aja, nanti Bapak kirim nanti formatnya lewat lembar kerjanya ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.